لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Saya pernah di Madura, di Sumeneb itu berdebat dengan Isur Ramli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu, dijebak, disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya karena saya bantah semua tuduhan-tuduhan fitnah. Yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung-tanggung allati yusabu ala man'iha. Apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah munkarah yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah munkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi. Cerita ni fitnah mulut jahat, ni fitnah mulut jahat. Idrus Ramli kan, apa dia buat? Dia ambil satu quotation daripada surat Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab, dia tulis surat untuk membantah orang buat perbuatan syirik. Buat perbuatan syirik, kemudian orang kata ini fiqh, hukum fiqh. Di antara bantahan Muhammad bin Abdul Wahab, dia kata, ini orang Allah Ta'ala namakan dia syirik, kamu bagi nama hukum fiqh. Dan Muhammad bin Abdul Wahab bawakan ayat, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka menjadikan padri dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Di tempat lain, surat lain, Muhammad bin Abdul Wahab dia sendiri cerita, artinya padri itu menghalalkan benda yang haram, kamu ikut. Muhammad bin Abdul Wahab kata ini syirik. Allah Ta'ala kata syirik, kamu bagi nama fiqh. Beberapa baris sebelum tu dalam surat yang sama, Muhammad bin Abdul Wahab sebut, kalau kamu nak cari pandangan ulama fiqh, mereka bersama dengan aku. Ahmad paling banyak mengkritik perbuatan-perbuatan syirik. Kalau kamu nak cari ulama mutaakhirin, mereka sama dengan aku. Ibn Rajab, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim sama macam aku. Apa Idrus Ramli buat? Dalam buku dia, Idrus Ramli kata Muhammad bin Abdul Wahab menganggap ilmu fiqh itu syirik. Tuan, kalau kita salah kan? Orang dah apa betul? Kita ada. Kalau kita jujur, kita mengaku lah kita tersalah dalam bab ni. Bab ni saya salah, saya minta maaf. Kalau kita tak jujur, kita duduk dan diam lah. Lemak dah salah dah. Wah, buat tak tahu dah. Tapi kalau kita jahat, terus masuk dalam kesalahan tu, nak bagi nampak kesalahan tu macam betul. Tak tahu, ada orang dia tak takut dengan azab Allah. Dia kira, tak apa. Bubuh, sekali lagi boleh bubuh. Lepas debat tu 2-3 hari, Idrus Ramli buat video. Mempertahankan benda yang sama. Tengok, Muhammad bin Abdul Wahab telah menganggap ilmu fiqh sebagai syirik. Hang tak baca dengan adil. Dia tak tahu di mana dia dapat keberanian macam ni. Mungkin tak tahu mana dia dapat keberanian. Perkataan dia memang jahat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sedikit mungkin kita akan menanggapi tantangan debat dari orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka dengan istilah aswaja. Walaupun sebenarnya kalimat aswaja ini sering diplesetkan oleh sebagian orang dengan mengatakan aswaja itu kepanjangannya adalah asli warisan Jahmiyah, atau mereka mengatakan asli warisan jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak ingin ikut nimbrung dengan istilah-istilah buruk yang kita berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, walaupun di sana zaman rahmatullah banyak ajaran-ajaran yang kita perlu kritisi dari mereka yang mengatasnamakan dengan istilah firqah mereka, kelompok mereka dengan aswaja, atau kepanjangannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
walaupun tidak mengapa zaman rahmatullah, justru kita harus apresiasi kalau ada orang yang mengatasnamakan dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan mu'tazilah, bukan jahmiyah, bukan qadariyah, Naksabandiyah, dan kelompok-kelompok sempalang yang menyimpang yang lainnya dari agama Islam ini. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan diri mereka akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kita apresiasi, maka kita salut dengan keyakinan mereka, dengan pengakuan mereka dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma permasalahannya zaman rahmatullah, ya, jangan sampai slogan akidah ahli sunnah wal jamaah itu hanya sebuah penamaan saja, tanpa ada realita, tanpa ada bukti, tanpa ada tatbiqiyah. Bagaimana kita menjalankan agama ini? Apakah benar-benar di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau hanya slogan, ataukah dia hanya kedok untuk menyesatkan manusia atau membuat manusia ini semakin ragu dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena amalan-amalan kita yang nyeleneh, amalan-amalan kita yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Contoh kecilnya saja zaman rahmatullah, ya, dewasa ini kita melihat di berbagai tempat itu, khususnya di sebuah tempat yang jauh di sana, itu kalau salawatan itu ya dengan rebana, dengan dandutan, dengan suara-suara musik, ya kalau kita nampaknya seperti agama-agama orang Nasara. Jadi orang Nasara itu setelah pendetanya khutbah berceramah diselingi dengan musik. Sama dengan keadaan kita. Sebagian kaum muslimin ini yang dewasa ini mengatasnamakan diri mereka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di sela-sela setiap kali mereka berdakwah, ya, rebanahan lagi, bunyi-bunyi dandutan dan seterusnya. Tetap zaman rahmatullah, kembali kepada tantangan debat orang-orang yang mengaku aswaja. Perdebatan atau dialog ilmiah salafiyun dengan aswaja ini adalah bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, karena perdebatan ini sudah kita lakukan, ya. Di antaranya Ustaz Yasin dengan Ustaz Abdul Hakim ketika berdialog di Majelis Ulama Indonesia tentang sebuah amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh aswaja. Di situ ada debat ilmiah, ada diskusi ilmiah, bahthu ilmi dengan para salafiyun dengan ustaz-ustaz aswaja atau dai aswaja, dan di situ terjadi dialog yang sangat luar biasa. Dan Masya Allah, saya salut dengan Ustaz Abdul Hakim dan Ustaz Yasin, keberanian beliau menghadapi puluhan dai-dai dari aswaja yang kemudian mereka terjadi ada dialog. Kemudian perdebatan antara Ustaz Zainal Abidin dengan Ustaz Firanda dengan si Idrus Ramli hadahumullah jami'an ila siratil mustaqim, itu kemudian diskusinya hangat, diskusinya luar biasa, walaupun mungkin di sana setelah itu dibumbui cerita-cerita dusta. Salafi Wahabi keok berdebat dengan Idrus Ramli, Salafi itu begini-begini, ya, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Di mana saya lihat potongan video, di situ Idrus Ramli tidak bisa berkutik dengan pendalilan-pendalilan Ustaz Zainal Abidin, yang notabene-nya beliau ini mantan aswaja juga, organisasi di sebelah ini, yang kemudian membantah, mengkanter dan melemahkan pendapat Idrus Ramli dan pendapat Idrus Ramli pun ini beliau aku sendiri bahwasanya amalan yang mereka lakukan itu tidak benar. Kemudian Ustaz Dr. Ali Misri dengan Idrus Ramli, tantangan Dr. Ali Misri, dan seterusnya dan seterusnya. Antum bisa lihat di tayangan video, ya, di tayangan yang saya tampilkan ini, itu antum silakan baca. Di situ sejarah perdebatan salafiyun dengan aswaja. Nah, ini ada beberapa perdebatan yang terjadi. Sehingga zaman rahmatullah, tantangan-tantangan debat dari mereka ini yang mengatakan kalau ente berani, kalau ente memang benar, silakan berdebat dengan guru kami. Ini sudah dilakukan perdebatan sejak dahulu kala antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar dengan orang yang membawa slogan aswaja. Dan toh kalau kita ingin melihat hasil perdebatan ini, ya, tidak ada perubahan berarti saja. Yang hanya ada timbullah fitnah di sana sini, ya, kebohongan di sana sini yang dibumbui oleh mereka ini dengan kelicikan, kata Ustaz Dr. Ali Misri. Mereka kemudian memutarbalikkan fakta. Oh, Salafi Wahabi keok, oh Salafi Wahabi begini, tidak mampu menjawab dan begitu. A'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan memang zaman rahmatullah, umumnya perdebatan itu hanya membuat kita semakin keras hatinya. Atau mungkin ketika kita berdebat, kita sudah tidak ikhlas lagi untuk membawakan dakwah tersebut, apa yang kita ingin sampaikan. Ya, mungkin timbul di situ emosional, mungkin timbul di situ kemarahan, karena perdebatan ini memang
adu argumen antara kedua belah pihak, dan itu yang tidak kita inginkan. Jadi kita menjaga keikhlasan kita. Tapi kalaupun ente mungkin mengajak debat ya di forum-forum ilmiah, lebih baik kita empat mata saja. Ya, tidak usah diikutkan orang-orang yang tidak berkompeten dalam perdebatan tersebut, yang hanya memanas-manasi suasana. Ya, kalau ente memang berani, kita cari tempat yang aman, kemudian berdebat empat mata. Kemudian hasilnya ya terserah ente mau bertobat atau tidak, itu terserah ente. Karena sesungguhnya agama ini, zaman rahmatullah, bukan sebuah agama yang harus dijadikan bahan mainan atau perdebatan. Jadi saya melihat di video-video perdebatan mereka ini sungguh memang sangat luar biasa. Kadang memang mereka ini kerjanya debat saja tanpa ada amalan nyata. Zaman rahmatullah, memperdebatkan sesuatu yang telah nyata, yang sudah jelas dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW, hanyalah sebuah kesia-siaan. Ya, dan ini adalah sifat-sifat mereka. Ahlul bidah itu, karakter mereka itu, ya, selalu mendebatkan sesuatu yang telah nyata, sesuatu yang telah jelas dari nas Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Dan kalau ini diperdebatkan, hanya menghabiskan waktu dan umur yang tidak bermanfaat. Terus terang saja, zaman rahmatullah, saya pernah mendebati seseorang, mutar balik, itu saja pembahasannya, ini dan itu, tanpa kita tahu apakah memang benar-benar ingin mereka mencari kebenaran atau tidak. Karena orang berdebat itu ada tiga. Yang pertama, karena ingin mencocokkan jawabannya dengan jawaban kita. Kemudian yang kedua, karena ingin mengetes kita. Kemudian yang ketiga, karena memang ingin mencari fitnah di tengah-tengah manusia. Ya, di tengah-tengah manusia. Dan Masya Allah, zaman rahmatullah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sangat menghindari debat dengan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang sekelompok manusia yang mereka menginginkan kebatilan, fitnah terjadi di tengah-tengah umat. Ya, ingin seolah-olah otak mereka cerdas, akal mereka cerdas, padahal mereka bodoh. Yang sudah jelas itu disyubhatkan, yang sudah jelas itu yang diperdebatkan. Itulah mereka memiliki otak-otak yang dangkal dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini sudah jelas. Tinggal antum imani, amalkan dan serahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, tanpa kemudian mentatil, tahrif, takyif dan tamthilnya hal-hal yang sudah jelas dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmatullah, para ulama sangat menasihatkan kepada kita untuk meninggalkan jidal atau debat kusir dengan para pelaku bid'ah. Sehingga meninggalkannya adalah merupakan sifat yang terpuji. Jadi bukan hanya berkaitan dengan berani atau tidak. Ya, Masya Allah, zaman rahmatullah, para ulama-ulama kita dari dahulu itu pemberani semuanya. Mereka adalah orang-orang yang gentle, orang yang mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut dengan ahlul bidah dalam berdebat, berjidal. Cuma dilihat kondisinya, cuma dilihat situasinya, apakah manfaat daripada jidal atau debat itu. Kalau hanya sekedar kemudian adu gagasan, adu wawasan, Ahlussunnah wal Jamaah tidak bukan ahlinya mereka itu memutarbalikkan otak untuk menafsirkan sana sini Al-Quran. Dan itu zaman dan teman antum harus lihat. Ahlussunnah sangat menghindari perdebatan, karena jangan sampai ditonton orang awam, orang-orang yang tidak paham, ketika orang ini memutarbalikkan kaidah-kaidah agama yang sudah jelas, kemudian membuat rancu di tengah-tengah manusia dengan omongannya, dengan caranya berbicara, dia kemudian mengatakan ini maksudnya ini maksudnya itu. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah ini, ya, dalam salah satu akidahnya adalah mereka senantiasa menahan lisan-lisan mereka untuk mencari-cari sesuatu yang tidak ada sumbernya dari Quran dan Sunnah Nabi SAW atau yang dipahami para salaf. Jadi kadang kalau antum lihat orang sekuler berbicara itu, subhanallah ya, subhanallah kesesatan mereka itu, dengan lihainya mereka berbicara ini, berbicara itu, syubhat ini, syubhat itu. Kadang kita terbuai dengan perkataan-perkataan mereka. Kadang kita tertipu dengan perkataan-perkataan mereka. Dan banyak orang yang mengikuti sekularisme, orang-orang tasawuf, karena gaya bicara yang sangat-sangat luar biasa menyesatkan manusia. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah berani keluar dari konteks qala Allah wa qala Rasulullah SAW ala fahmi salafil ummah. Inilah bedanya kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika berdebat, karena kita ini sangat takut kepada Allah Jalla Jalaluhu untuk berbicara di luar konteks dari apa yang Allah inginkan dan Sunnah Nabi SAW. Tapi zaman rahmatullah, maka berdebat dengan
ahlul ahwa, ahlul bid'ah dalam perkara agama itu dianjurkan untuk tidak meladeni mereka. Ya, walaupun mereka mengoceh ahli sunnah wal jamaah itu, para salafiyun itu tidak berani, banci dan sebagainya, itu terserah ente. Ya, terserah ente, karena kita tidak beragama sesuai dengan pemikiran ente. Taim. Nabi SAW menyebutkan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarqal mira. Saya menjamin syurga di tepi syurga, rumah di tepi syurga bagi orang yang meninggalkan jidal atau debat. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Jadi kalau ente merasa diri ente benar dan kemudian ada ahlul bid'ah, ahlul ahwa ingin berdebat dengan ente, maka tinggalkan mereka, itu lebih terpuji di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Karena agama bukan dijadikan bahan perdebatan. Agama bukan dijadikan untuk bahan kita kemudian bermain-main di situ. Ya, konsep kita bukan itu dalam beragama. Agama kita ini adalah untuk bagaimana kita selamat di dunia dan di akhirat. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan saya menjamin di tengah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun hanya sekedar bermain-main. Wa bi baitin fi a'il jannah liman hasuna khuluquhu. Dan saya menjamin surga yang paling tertinggi, ya rumah yang paling tertinggi dalam surga bagi orang yang akhlaknya itu baik. Maka luar biasa jemaah rahmatullah. Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya. Jadi kalau ente mengaku umatnya Nabi SAW, tinggalkan debat, tinggalkan jidal, dan itu yang diserukan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Ya, mereka senantiasa mengajak ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun, mari berdebat. Debat itu sudah berapa kali bro, sudah berulang kali bro, dengan ustaz-ustaz ente. Bahkan Ustaz Salman yang di Malaysia itu sudah mengajak debat Idul Islam secara terbuka, tapi Idul Islam diciut, Idul Islam dia tidak berani. Dan kalaupun meninggalkan dia debat, itu baik untuknya supaya dia terselamatkan dari malunya dia. Ya, subhanallah, memang ikhwan. Jadi perdebatan ini bukan merupakan pertama kali antara salafiyun dengan aswaja. Taim. Kemudian jamaah rahmatullah, karena salafus saleh yuhadziruna min dalik. Oleh karenanya para salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita, sangat mewanti-wanti, mengingatkan untuk tidak berdebat dengan ahlul bidah, dengan ahlul ahwa. Ibnu Abi Zaid Al-Maliki mengatakan dalam risalahnya Manhaj ahli sunnah wa tarkul mira'i wal jidali fid din wa tarku kullu ma ahdathahu al-muhaddithun. Taim. Bahwasanya di antara akidah sunnah wal jamaah adalah meninggalkan mira' jidal di dalam agama ini. Jadi agama ini bukan untuk diperdebatkan. Agama ini bukan untuk dipermainkan, diolok-olokkan dengan statement-statement keliru kalian. Wa tarku kullu ma ahdathahul muhaddithun, dan meninggalkan semua perkara hadas, perkara baru yang diadakan oleh orang-orang yang mengada-ngadakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat yang ke-46, bahwasanya ketika kita mengajak manusia dalam perkara yang baik, dalam amar ma'ruf nahi munkar, kemudian di sana ada perdebatan sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidalilah mereka dengan baik. Yaitu ketika terjadi perdebatan, misalnya ada mungkin sedikit pertanyaan dari orang yang ingin kita ajak dan kita tahu bahwasanya orang ini mau ikut dengan ajaran kita, maka di situ dia ajak kita untuk berjidal dengan baik. Adapun jidalnya kita dengan orang-orang tokoh-tokoh yang merupakan ustaz-ustaz mereka, dai-dai mereka, atau konco-konco mereka, atau anak-anak ingusan dari mereka yang mengajak debat, yang hanya sekedar mencari sensasi, yang hanya sekedar mengasah otak-otak sempit mereka, otak-otak tumpul mereka, otak-otak yang kekufuran mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu, syar-syar Allah Subhanahu wa taala, maka ditinggalkan jamaah rahmatullah. Karena mereka ini adalah orang-orang yang kita melihat agamanya ini adalah agama perdebatan saja, agama yang hanya menjunjung tinggi akal, dan itu tidak akan habis. Perdebatan seperti ini kalau menggunakan akal tidak habis. Akal ente bagaimana, akal ana bagaimana, tidak akan pernah habis jamaah rahmatullah, dan terus menerus. Dan setelah itu hanyalah fitnah, dan terus.
Begini saja, kalau kita sudah mengimani sesuatu dan ada orang yang kemudian membantah kita, bahkan memusuhi kita dengan amalan tersebut, ya tinggal mubahalah saja. Jadi tantangan mubahalah ini bagi orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka aswaja dan kemudian sering menuduh dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang suka mengubah-ubah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan mereka menuduh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini adalah berguru kepada Yahudi. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi ini adalah bentukan Yahudi. Mubahalah saja. Kalau memang apa yang kami yakini dan kami dakwakan ini batil, maka biarlah Allah Subhanahu wa taala melaknat kami. Dan kalau ente benar-benar apa yang ente tuduhkan adalah dusta dan kebohongan, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian dan membinasakan orang-orang seperti kalian. Selesai urusan zaman rahmatullah. Karena kalau kita ingin tentang debat, tidak akan habis. Tidak akan habis. Ngomongnya apa, ngomongnya itu. Tidak akan pernah habis dengan berdebat orang-orang yang semisal seperti mereka ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berjidal berdebat dengan ahlul kitab. Ahlul kitab yang orang-orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam yang mungkin mereka ada pertanyaan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan baik. Illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Di antara zalim-zalimnya mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya sekedar ingin berdebat saja, ingin menguji Nabi SAW, ingin kemudian memprovokasi manusia dengan perdebatan itu. Akhirnya orang-orang meninggalkan Muhammad karena Muhammad tidak bisa membalas perdebatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna. Maka kemudian Allah mengatakan, katakan kepada mereka Muhammad, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Sesungguhnya kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kita dan Tuhan kamu itu satu. Wa nahnu lahu muslimun. Adapun kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama perkataan kita kepada mereka yang mengajak debat, yang mengajak diskusi, sesungguhnya apa yang ente iman dan apa yang kami iman berkaitan dengan Allah itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah jelas, sudah nyata. Dan kita hanya berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Quran dan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi SAW berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga sebagai closing daripada apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya tantangan debat mereka ini alhamdulillah sudah pernah ditanggapi oleh ustaz-ustaz kita, mewakili ustaz-ustaz kita, dan pembahasannya palingan seputar itu saja. Dan selebihnya adalah fitnah yang terjadi, musibah yang terjadi, imam semakin keras mereka dengan keyakinan batil mereka, atau mereka semakin mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelasnya jamaah rahmatullah, sensasi-sensasi dari keburukan dan kejelekan perdebatan ini bisa kita rasakan di mana-mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas manhaj yang hak ini, manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang lurus, tanpa kemudian kita ragu dan ada syubhat dalam diri kita bahwasanya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka amalkan adalah merupakan di antara kebenaran, dan itu adalah bukan merupakan kebenaran, dan kita hanya berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hada wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.